Waktu London mengajukan diri dan mengajukan proposal untuk menjadi tuan rumah Olimpiade, Sir Sebastian Coe waktu itu yang menjadi pimpinan janji kalau London menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2012 akan ada sebuah program yang meraih anak-anak muda dan anak-anak dengan berbagai latar belakang, menginspirasi mereka melalui olahraga. Dari janji itulah kemudian dikembangkan program namanya International Inspirations, dikerjakan di 20 negara, mencapai kira-kira 12 juta anak di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk menginspirasi dan memperkaya kehidupan anak-anak dan kaum muda dari berbagai latar belakang. Jadi tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan yang di sekolah maupun yang belum kembali ke sekolah. Pokoknya dengan berbagai latar belakang, termasuk yang punya disabilities misalnya. TOPS itu salah satu tools atau materi yang kita pakai dalam program International Inspirations. Dia berbentuk seperti kartu ukuran A4, bolak-balik, berwarna, ada bagian narasi, kemudian ada bagian grafiknya, menggambarkan permainan-permainan yang ada dalam seri TOPS. Khusus untuk TOPS, untuk konteks di luar sekolah atau non-formal, kita bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Nah, kalian mendiskusikan. Kita berpikir ini cocok atau enggak ya, karena selama ini memang aplikasinya untuk konteks sekolah. Kita kemudian berkonsultasi dengan teman-teman pekerja sosial. Kita minta pendapat mereka apakah kira-kira bisa diaplikasikan atau tidak. Ternyata ada permainan-permainan yang memang cukup efektif untuk menggait anak-anak sehingga mereka tidak sebanyak dulu menghabiskan waktu di jalanan. Dari situ kemudian kita duduk bareng lagi, kita lihat, oke, kalau ternyata ada permainan-permainan yang cukup efektif untuk mengajak adik-adik ini sehingga tidak menghabiskan waktu lebih banyak di jalan, kira-kira kita bisa mengarahkan ini nggak, permainan ini untuk mengubah perilaku mereka. Akhirnya keluar 3 komponen yang sepertinya kunci ini. Yang pertama adalah friendship, kemudian yang kedua komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah respect atau saling menghargai. Jadi kita akhirnya memilih 3 aspek ini. Oke, bisa nggak ya kita garap 3 aspek ini lewat TOPS? Dari anak-anak yang kami lihat dari beberapa bulan pengalaman bekerja dengan teman-teman pekerja sosial, kemudian mereka ikut TOPS secara reguler, ternyata ada bukti-bukti kecil yang bisa kita kumpulkan yang memperkuat bahwa ternyata setelah mereka berinteraksi secara reguler lewat permainan, dalam hal ini medianya TOPS, mereka bisa berubah gitu dalam hal membangun kepercayaan untuk persahabatan, kemudian saling menghargai teman sebaya dan orang-orang di sekitarnya, termasuk lingkungannya juga. Kemudian kemampuan mereka berkomunikasi gitu. Jadi mulai terlihat dan semoga harapannya memang semakin banyak anak yang bisa ikut serta dalam kegiatan ini, semakin banyak yang bisa mengambil manfaat sehingga mereka jadi lebih siap gitu untuk kemudian masuk ke dalam konteks formal, misalnya kembali ke sekolah gitu. Kami berharap demikian. Rosida, kamu sekarang lagi hidup diri sendiri ya. Kamu butuh nggak punya teman berkelompok? Butuh nggak kamu teman-teman? Butuh. Kenapa Rosida kamu butuh teman?